Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krosel Rahmadewi dari kelas TRI 2D. Pada hands-on kali ini saya akan membuat video wrap up mini project 1. Pada tugas video ini merupakan bagian dari komponen ujian tengah semester. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk melakukan integrasi antara kemampuan teknis atau coding dengan kemampuan dan analisis dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Di sini ada komponen wajib video. Yang bagian pertama itu demonstrasi dan validasi teknis. Mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari termasuk GitHub, Best Practice, dan Python Essential 2. Implementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Nah, sebelum saya mendemonstrasikan mini project pertama, saya akan menjelaskan materi dari minggu yang pertama, yaitu mengenai version control, Git, dan GitHub. Nah, jadi pada bagian materi ini kita dijelaskan bagaimana sih perubahan itu bisa dicatat, bagaimana versi penting ditandai, dan bagaimana riwayat perubahan dapat ditelusuri dan dikembalikan ketika terjadi kesalahan. Nah, di sini kita langsung saja buka slide praktikumnya. Di sini saya sudah mendownloadnya. Ya, ini version control Git dan GitHub. Jadi version control itu adalah VCS yang sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek atau source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Nah, VCS ini membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Di sini ada Git. Git itu dikenal dengan istilah Distributed Revision Control atau VCS yang terdistribusi. Artinya, penyimpanan database Git tidak hanya berada di dalam satu tempat saja. Selanjutnya, di sini ada Git installation, tata cara konfigurasi. Pada langkah pertama kita konfigurasi username dan nama lengkap username dan dengan nama lengkap dan user email. Nah, lanjut kita lihat outputnya menggunakan git config min list. Kemudian git repository. Nah, repository itu dalam bahasa Indonesia artinya gudang. Nah, repository ini merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan git. Perintah secara umumnya itu git init nama folder. Nah, perintah git init ini akan membuat sebuah direktori bernama .git di dalam proyek kita. Nah, direktori inilah yang digunakan Git sebagai database untuk menyimpan perubahan yang kita lakukan. Seperti itu. Kemudian ada menambahkan file kosong pada repository yang telah dibuat. Nah, lalu kita untuk melihat repository tersebut kita gunakan perintah git status. Kemudian ada git add dan git commit. Jadi git add itu seperti kayak dia menandai perubahan ya. Misalnya kita pada file yang pertama kita isinya ada 1 2 3. Nah, kita ingin merubahnya menjadi 1 2 3 4. Nah, kita itu habis merubahnya kita git add bintang, lalu kita gunakan git commit strip git commit min m, lalu captionnya misalnya merubah file pertama gitu. Nah, kalau git commit ini dia tuh digunakan untuk menyimpan perubahannya seperti itu. Kemudian ada git log. Nah, git log itu adalah perintah yang digunakan untuk melihat riwayat perubahannya. Jadi misalnya kita di commit tadi merubah 5 berhasil mengubah 5 file atau 5 commit. Nah, nanti kita lihat nih riwayat perubahannya itu menggunakan perintah git log ini. Seperti itu. Lanjut git tag. Git tag ini merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Contohnya kalau nanti di mini project pertama saya itu ada git tag ada teksnya yang dimulai dari lab 3 sampai lab 8. Nanti kita lihat di GitHub-nya. Kemudian untuk membuat git tag itu perintahnya git tag nama tagnya. Selanjutnya ada GitHub. Nah,
GitHub itu tuh salah satu penyedia layanan yang paling populer untuk menyimpan repositori secara online. Jadi seperti itu. Kemudian, nah di sini kita dapat menghubungkan repositori lokal kita ke GitHub atau online repository. Tapi sebelumnya di GitHub-nya kita harus membuat GitHub public repository di GitHub ya, seperti ini. Nah lalu kita akan membuat repository di GitHub kan udah, kemudian kita akan mengupload semua perubahan dari local repository yang telah kita buat sebelumnya tadi ke GitHub. Nah sebelum upload itu kita akan remote ya, menggunakan perintah git remote add github lalu link URL repository online-nya. Kemudian kita bisa mengirim seluruh perubahan pada local repository ke GitHub itu dengan perintah git push dan GitHub master. Kemudian kita juga git push semuanya. Kemudian untuk mengcopy atau menyalin local repository ke online repository itu kita dapat menggunakan perintah git clone kemudian link URL repository-nya. Nah, di sini ada untuk mengepush tag ke GitHub itu menggunakan perintah git push origin min text. Mungkin itu pada materi minggu yang ke-1 dan mengenai version control Git dan GitHub. Lanjut kita ke minggu kedua mengenai the gen of Python. Jadi pada minggu kedua ini best practice dan the gen of Python. Nah, di sini itu dilatih ketelitian dalam menulis kode Python agar sesuai standar, bersih dan profesional. Nah, di sini menerapkan standar gaya penulisan PEP 8 menggunakan alat bantu yang bernama Flag 8 serta mendalami filosofi the gen of Python. Di sini kita langsung saja ke slide-nya. Saya unduh mengenai the gen of Python. Jadi the gen of Python itu kayak filosofi standar penulisan pada Python ya. Di sini ada banyak. Salah satunya ada beautiful is better than ugly, ada explicit is better than implicit, dan simple is better than complex, dan lain-lain sebagainya. Di sini juga ada PEP. Jadi di sini ada beberapa PEP. Yang pertama ada PEP 1, PEP 8, PEP 20 dan PEP 257. Nah, yang saya digunakan untuk mini project pertama itu saya menggunakan PEP 8 mengenai style guide for Python code. Misalnya kayak kita menulis pada kode Python nih, kita ada spasi yang berlebih atau baris kode yang berlebih, kemudian kolom yang tidak sesuai. Nah, kita bisa melihatnya menggunakan alat yang tadi yang bernama Flag 8, lalu nanti kita cek sesuai baris dan kolom yang salah, kemudian kita ubah sesuai standar PEP 8 ya. Lalu kita commit lagi ulang seperti itu. Di sini ada docstring. Jadi docstring itu tuh seperti dokumentasi ya. Kita cari docstring. Nah, docstring itu merupakan documentation string pada kode Python yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan fungsionalitas kelas, modul, function, dan metode. Jadi seperti kayak dia teks itu menyediakan informasi atau penjelasan gitulah istilahnya. Mungkin itu pada materi minggu kedua. Lanjut kita ke mini project 1 yaitu pada minggu ketiga. Nah, di sini mini project ini nih kayak sebuah aplikasi simulasi automasi jaringan yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini Python karakteristiknya ada beberapa. Ini aplikasi yang dibangun pada mini project ini memiliki karakteristik. Yang pertama berbasis Python atau CLI, menggunakan modules dan package.
mengelola data menggunakan string dan list, dictionary, mengimplementasikan object-oriented programming, inheritance, exception handling, file processing, generator dan iterator, dan lambda function. Kemudian ada menampilkan identitas mahasiswa pada velog juga. Nah, langsung saja pada live session 3 ini atau minggu ketiga, kayak kita diminta melakukan tahap awal ya, ini masih awal banget untuk membuat mini project yang mengadopsi arsitektur perangkat yang berstandar industri. Di sini kita menggunakan package dan modul serta mengelola dependensi library eksternal melalui pemanfaatan pip penguasaan arsitektur modular ini merupakan fondasi esensial bagi seorang engineer untuk membangun skrip automasi maupun sistem IoT yang terstruktur, scalable, dan berkesinambungan. Langsung saja kita buka lab soalnya. Di sini pada lab 3 ini nih, program itu masih berupa simulasi monitoring jaringan yang sederhana. Konsep yang digunakan itu pada tahap ini ada function, ada modul, ada percabangan, ada perulangan atau loop, kemudian ada library random dan library pretty table. Jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah directory atau package, dan di dalamnya itu ada berkas atau modul yang berbeda ya. Kemudian di sini menggunakan library juga, saya menggunakan pretty table. Kemudian di sini ada struktur direktorinya. Dalam NetOutPS itu pastikan direktori ini diinisialisasi sebagai package yang valid sesuai standar Python. Kemudian ada dalam package ini ada nama modul yang bernama checker. Nah, dia memuat fungsi check router status dan check switch status yang akan mengembalikan nilai string antara up atau down. Kemudian di sini ada library eksternalnya, saya menggunakan pretty table. Kemudian modul utama atau entry point ini di luar package NetOPS ya. Jadi dia file bernama main.npm.py. Dia akan menampilkan header, akan melakukan import fungsi dari package NetOPS-nya, kemudian lakukan import library. Kemudian ada sebuah menu CLI ya yang berjalan terus-menerus menggunakan perulangan dengan pilihan ada cek status router, cek status switch, dan keluar. Nah, setiap kali user memilih satu atau dua, panggil fungsi dari NetOPS lalu cetak hasilnya ke dalam bentuk tabel yang rapi menggunakan library eksternal yang pip tadi yang saya sudah install, kemudian sesuai dengan standar PEP8 dan the Gen of Python. Langsung saja kita buka di sini pada teks lab 3. Nah, di sini ada package yang bernama NetOPS, kemudian ada package ini dari Python-nya, kemudian ada modul ini. Nah, ini digunakan sebagai dia tuh kayak biar menandai bahwa file ini adalah file import dari Python gitu, seperti itu. Kemudian ada file checker ini di dalam package NetOPS ya. Nah, di sini ini fungsi untuk mensimulasikan status perangkat jaringan input random ini agar mengacak nilai ya. Kemudian di sini ada def check status router. Ini mengembalikan status router secara acak, kemudian mengembalikan nilai up atau down. Nah, sini random untuk mengacak nilai. Kemudian ada check switch juga mengembalikan switch secara acak antara up atau down seperti itu. Kemudian di main ini di luar package NetOPS. Jadi dia nggak di package NetOPS ya. Di sini tuh modul ini berfungsi sebagai entry point untuk menjalankan simulasi Network Automation Test Simulator. Program ini mensimulasikan pengecekan status perangkat jaringan berupa switch dan router.
Nah, status perangkat ini akan ditampilkan secara acak sebagai up atau down menggunakan fungsi dari modul checker di package NetOPS. Di sini ada import dari NetOPS, yaitu import check router, status dan switch. Kemudian ada import pretty table atau import library-nya ya. Kemudian di sini ada fungsi tampilkan header, menampilkan header pengguna, ada nama dan npm saya. Kemudian ada dev tampilan menu, ini menampilkan menu pilihan CLI untuk user ya. Misalnya cek status router, memanggil fungsi router, kemudian menampilkan status router. Begitu juga dengan switch. Nah, kalau kita memilih menu keluar, dia akan mengakhiri program dengan aman. Kemudian dev main, di sini ini fungsi utama network automation-nya. Nah, di sini dia akan nanti menampilkan header, kemudian masuk loop, kemudian memasukkan input user, lalu mengecek status perangkat yang ditampilkan dalam bentuk pretty table ya, menggunakan table. Fungsi ini akan menangani input user dan menjalankan seluruh alur program menggunakan loop ya utama agar berjalan terus hingga user memilih 3 untuk keluar. Nah, di sini kemudian ini ada if name sama dengan main, ini entry point program, ini memanggil fungsi main jika file ini dijalankan secara langsung. Nah, coba kita nyoba jalankan. Di sini saya sudah mendownloadnya, udah saya ekstrak dari GitHub-nya. Di sini kita jalankan Python min m main 257829093. Nah, di sini menampilkan header pengguna ya, atau header identitas penggunanya. Kemudian menunya ada cek status router, cek status switch dan keluar. Lalu kita pilih satu misalnya. Dia akan outputnya perangkat, nama perangkat, router dan statusnya up. Ini secara acak ya. Nah, ini kalau switch down, langsung kita coba-coba lagi. Kalau router down lagi, kemudian down lagi, down lagi. Seperti itu sampai kita memilih menu yang ketiga untuk keluar dari program. Nah, di sini dia keluar dari program. Mungkin itu dari lab 3 ya. Selanjutnya kita ke lab 4 mengenai string dan exception. Di sini ada string, list, methods dan exception. Nah, pada minggu ini difokuskan pada peningkatan keandalan mahasiswa yang dengan manajemen yang dinamis. Nah, dikembangkan dengan menambahkan fitur inventory perangkat dan riwayat otomasi ya. Di sini kita langsung saja buka labnya, yaitu lab 4 tentang string, list, method dan exception. Nah, di sini kita akan membuat inventaris perangkat atau inventory yang valid sebelum melakukan eksekusi ya, dan menambahkan fitur format berupa input nama perangkat atau IP address-nya menggunakan manipulasi string dan merekam seluruh sejarah aktivitas otomasi ke dalam sebuah list dan mensimulasikan kegagalan koneksi jaringan yang harus ditangani menggunakan exception handling atau try except agar program ini terus berjalan tanpa terhenti secara tiba-tiba atau crash. Yang pertama, kita itu membuat list, inventory dan riwayat. Yang di modul utama main ya, itu ditambahkan dengan register device itu untuk menyimpan daftar hostname atau IP address yang akan dikelola. Kalau text history ini untuk menyimpan riwayat log aktivitas otomasi jaringannya. Kemudian menu CLI ini ditambah juga, tambah perangkat jaringan dan tambah lihat riwayat otomasi. Nah, jika user memilih menu 1,
maka dia akan meminta memasukkan hostname dan IP address perangkat. Nah, disinilah pastikan tidak ada spasi berlebih atau standar format huruf menjadi kapital semua. Masukkan data yang telah diformat ke dalam list register device. Nanti kita jelasin di kodenya. Kemudian ada validasi error handling. Nah, di sini ada kalau jika perangkat masih kosong itu dia akan kembali ke menu yang tersedia, lalu user itu akan mengetikkan nama perangkat yang ingin dibaca. Lalu jika diketikkan user tidak dalam register device, jadi lemparkan pesan error atau tampilkan peringatan bahwa perangkat tidak ditemukan kalau kita menginputkan perangkat yang tidak ada di register device ya. Jika ada, tampilkan status perangkat lalu simpan ke dalam text story. Ini SSM handlingnya, ini ada peluang 20% untuk error secara sengaja dengan perintah raise connection error connection out destination host and reachable. Nah, di dalam main ini bungkus pemanggilan tersebut digunakan dengan blok try except ya. Jika SSM terjadi, tangkap pesannya dan cetak pesan peringatan sensor perusak ke layar, lalu catat kejadian tersebut ke dalam text story-nya. Langsung saja kita ke lab 4. Nah, di sini masih sama seperti yang tadi, ada file checker dan file main. Nah, di sini dia ditambahkan kayak ini. Terdapat kemungkinan terjadinya kegagalan koneksi yang disimulasikan menggunakan exception connection error. Nah, di sini if random 0,2 artinya peluangnya 20% ya, dengan 20% error atau connection error. Nah, di sini dia kalau nggak error dia akan mengembalikan nilai up atau down. Begitu juga di switch ya. Tadi di router, sekarang di switch sama aja. Kita buka ulang ya, tadi di tengah. Selanjutnya di file main ini berisi kan tadi entry point pertama ini ditambahkan menunya, tambah perangkat dan lihat riwayat. Jadi menambahkan menu ya. Kemudian di sini ada Nah, di sini ada register device dan text history. Di sini untuk menginputkan nama perangkat dan IP address ya. Kemudian ini menyimpannya seperti itu. Kemudian di sini ada daftar tambah perangkat, dan nanti di sini kita akan diminta untuk menambahkan perangkat baru ke dalam inventory yang telah dibuat tadi, yaitu register device. Nah, dia meminta input hostname atau IP dari user, kemudian memvalidasi input itu tidak boleh kosong ya, kemudian menyimpannya ke list register device. Nah, di sini nanti dia akan menampilkan perangkatnya dari seluruh yang telah terdaftar. Kemudian sama seperti tadi, ini dev status switch. Nah, di sini ada connection exception handlingnya dibungkus menggunakan try except. Sini tampilkan status perangkat router, kemudian dia menyimpannya ke router status perangkat, kemudian kalau enggak except connection error, sama seperti yang di ini. Kemudian ada dev lihat riwayat, dia akan menampilkan riwayat hasil pengecekan perangkat yang telah kita lakukan. Nanti outputnya itu berisi tabel, berisi nomor, nama perangkat, tipe, dan status, seperti itu. Dev main sama aja seperti tadi. Sekarang coba kita jalankan ya pada lab 4 ini.
Python main 2518. Nah, di sini ada tambah perangkat jaringan. Input yang pertama, misal kita pilih satu, kemudian kita diminta untuk memasukkan hostname atau IP address, kita pilih R1 aja. Nah, perangkat R1 berhasil ditambahkan ke inventory. Kemudian kita mau cek router, cek status routernya. Nah, daftar perangkat yang terdaftar cuma satu kan, lalu kita ketik nama perangkat yang ingin dibaca, misalnya kita R1. Nah, statusnya itu up. Lalu kita tambah perangkat lagi, misalnya kita switch 1, kemudian kita cek lagi S1. Nah, statusnya down, lalu kita cari lagi sampai dia statusnya. Nah, ini error ya, atau excessive handling tadi ini. Peringatan sensor rusak, connection time out, destination host unreachable. Seperti itu. Kemudian kita lihat riwayat automasinya. Nah, di sini ada riwayat automasinya, ada nama nomor, ada nama perangkat, ada tipenya, router atau switch, dan statusnya up atau down atau error. Lalu kita keluar dari programnya, pilih menu yang kelima, lalu dia program selesai. Nah, mungkin cukup itu dari mini project yang pada lab 4, maaf. Kemudian pada lab 5 ini udah mulai agak susah menurut saya mengenai OOP atau Object Oriented Programming. Pada minggu ini kita akan, pada minggu 5 dulu ya, fondasi sistem akan diletakkan. Kita akan membuat konsep dasar seperti kelas, objek, atribut, dan metode akan diterapkan untuk dirancang sebagai blueprint atau entitas utama program. Nah, disinilah data dan fungsi dibungkus menjadi satu kesatuan yang rapi atau encapsulation. Kita buka lab berapa ini? Lab 5. Kita buka soalnya. Nah, di sini mengenai Object Oriented Programming part 1. Nah, di ini kita akan mengubah dari paradigma prosedural menjadi paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP. Di sini kita akan mendesain sebuah blueprint atau kelas untuk perangkat jaringan. Nah, dengan OOP, perangkat hostname dan IP ini berserta perilakunya itu dapat dibungkus menjadi kesatuan objek ya. Hal ini akan membuat kode yang lebih struktur, rapi, dan mudah dikembangkan seperti itu. Nah, di sini ditambahkan ada membuat blueprint atau kelas dan konstruktornya. Dalam NetOps ini kita membuat modul baru ya bernama device.py. Di dalamnya itu terdapat kelas yang bernama network device pada file device itu. Nah, kelas tersebut itu digunakan untuk mempresentasikan perangkat jaringan sebagai objek. Nah, setiap objek ini memiliki hostname, IP address, dan status perangkatnya. Nah, selain itu terdapat metode yang digunakan juga untuk melakukan pengecekan perangkat status. Di sini ada, langsung saja kita ke kodenya. Pada lab 5 ya, teks lab 5. Nah, di sini dia menambahkan satu file yang bernama device.py. Nah, kita buka di sini. Di file checker masih sama seperti yang ini sebelumnya. Kemudian
file device ya. Modul ini berisi kelas network device yang digunakan untuk mensimulasikan perangkat jaringan dalam sistem monitoring sederhana berbasis CLI. Nah, modul ini nih mendukung simulasi penyimpanan data perangkat jaringan antar hostname dan IP address, kemudian mengecek status perangkat jaringan secara acak dan mensimulasikan kondisi jaringan yang tidak stabil. Nah, di sini ada kelas network device, kemudian di sini ada konstruktornya untuk membuat objek perangkat jaringan, ada hostname dan IP address-nya. Selanjutnya ini ada devcheck status, ini mensimulasikan pengecekan status perangkat jaringan, yaitu 20% kemungkinan terjadi timeout, jika tidak status dipilih antara up atau down. Nah, di sini sama aja. Kemudian kita ke file main ya. File main ini kita nambahin sih, dia cuma di sini nih kayak apa ya, memisahkan lah ya, agar data ini menjadi lebih rapi karena perangkat sudah direpresentasikan sebagai objek, bukan hanya teks biasa. Nah, konsep utama pada lab 5 ini nih ada kelas, objek, atribut, method, modul, dan exception handling. Jadi seperti itu, dia dipisah, tidak menjadi prosedural lagi tapi menjadi OOP. Langsung saja kita jalankan ya, coba kita jalankan. Sebenarnya masih sama aja sih seperti yang tadi, cuma dia memisahkan ya. Python min-m. Nah, sama-sama seperti yang tadi, kita tambah perangkat, misalnya nama perangkatnya rw. Nah, di sini bedanya dia juga menambahkan input IP address ya. Nah, tadi itu sudah dibuat, kemudian kita buat IP address 192.168.90.1 misalnya. Nah, perangkat RW dengan IP address 192.168.90.1 berhasil ditambahkan. Kemudian kita cek nih statusnya. Cek status router dulu ya pertama. Nah, daftar perangkat yang ada kan cuma RW ya, cuma satu nih. Lalu kita masukkan aja hostname atau IP-nya. Kita masukkan hostname-nya RW. Nah, perangkatnya timeout atau dia apa ya? Exception handling ini. Timeoutnya 20% kan tadi. Nah, dia kebagian error ya ini. Kemudian kita cek untuk switch, masukkan nama perangkat RW. Nah, statusnya tetap timeout. Coba kita lagi lalu di sini statusnya up ya, up. Kemudian kita lihat riwayat automasinya. Nah, di sini ada riwayat automasinya, sama aja seperti yang tadi, terus kita keluar. Nah, programnya selesai. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada lab 5 ini kita mengubah menjadi OOP agar kodenya itu menjadi struktur datanya lebih rapi karena perangkat sudah direpresentasikan sebagai objek, bukan hanya teks biasa ya. Seperti itu. Lanjut ke minggu ke-6. Nah, minggu 6 ini nih arsitektur dasar seperti konsep inheritance akan digunakan untuk menciptakan variasi perangkat yang lebih spesifik tanpa perlu merancang kode dari nol. Nah, puncaknya di sini ada polimorfisme melalui metode overriding
ya, kemudian akan ditetapkan sebagai tipe perangkat meskipun dipanggil dengan perintah yang sama oleh sistem mampu memberikan respon atau output yang unik sesuai dengan fungsi aslinya. Nah, pada lab 6 ini nih kita menggunakan konsep inheritance dan manager class. Di sini kita buka aja langsung. Nah, Object Oriented Programming Part 2. Nah, pendekatan ini kita tidak lagi menggunakan satu kelas umum ya pada perangkat jaringan, melainkan kita akan membangun hierarki kelas yang melalui inheritance atau pewarisan, yaitu parent class network device akan dirancang untuk menurun sifatnya ke child class yang lebih spesifik, yaitu router device dan switch device ya. Selain itu, ada sebuah controller class yang akan dibuat untuk mengambil alih tugas modul untuk mengelola inventory perangkat secara terpusat. Nah, di sini kita menerapkan inheritance, membuat kelas parent dan child class-nya yang berisi atribut umum seperti hostname dan IP address dan statusnya. Dia juga akan pada child class ini dia akan mewarisi sifatnya dari si parent class-nya menggunakan perintah super init ya untuk memanggil konstruktor dan parent class-nya. Kemudian ada penerapan polymorphisme atau method overriding. Di sini peluang 20% untuk exception ya, dan kita buat lebih spesifik nih keluarannya untuk metode cek statusnya, yaitu misalnya kita mau cek router Jakarta dengan IP ini. Nah, nanti jika sukses dia akan sukses ping oke, routing SPF aktif, router Lenor 34. Kemudian di sini kita router, kalau error dia violate error, connection timeout, destination hash reachable. Kemudian di switch juga sama, cuma bedanya kalau sukses dia sukses ping oke, STP forwarding VLAN 8. Nah, di sini ada membuat control manager class juga. Buat modul baru yang bernama manager PY di dalam package.NET EPS. Nah, pada modul ini kita membuat kelas dengan nama network manager dan pindahkan deklarasi list register device dan text history pada main ke modul main menjadi atribut dan konstruktor pada kelas network manager. Seperti itu. Kemudian ada refactory modul. Pada modul main ini hapus semua deklarasi list global karena pengelolanya sudah dipindahkan ke manajer ya. Lakukan instalasi, kemudian modifikasi menu CLI-nya, menambahkan beberapa inputan menu ya. Lalu saja kita coba buka di lab 06. Nah, di sini dia file checker ini sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi dia sekarang membuat file baru yang bernama manager.py. Jadi file manager ini berisi deskripsi program yang digunakan untuk mengelola perangkat jaringan, melakukan pengecekan status, serta mencatat hasil monitoring ke dalam riwayat yang dapat ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, fungsi utamanya itu dia akan menambahkan perangkat ke sistem, melakukan pengecekan status perangkat, menyimpan hasil monitoring dan menampilkan riwayat monitoringnya. Nah, di sini ada import from property table. Nah, disinilah kelas di sini ada kelas network manager. Ini digunakan untuk menangani pengelolaan dan monitoring perangkat jaringan dan menyediakan fitur penambahan perangkat dan pengecekan status serta menyimpan riwayat hasil monitoringnya. Nah, di sini register device dan text history-nya dipindah di sini dev init. Kemudian
sama aja seperti yang tadi, ada dev check all device juga, exception, connection as error. Nah, dia nanti akan menyimpannya kalau kita udah mengecek statusnya, akan menyimpannya ke text history. Kemudian kita dapat melihat show historinya. Nah, selanjutnya kita ke file device. Nah, disinilah file ini program ini berfungsi sebagai model perangkat jaringan untuk simulasi monitoring perangkat yang menggunakan program berbasis objek ya. Nah, di sini ada beberapa kelas ya. Yang pertama kelas network. Nah, kelas network ini sebagai parent class, kelas router device sebagai router turunan, dan kelas switch device sebagai turunan dari switch juga. Ini parentnya, kemudian ini kelas 2 ini sebagai child classnya atau anaknya. Di sini kelas dasar yang mempresentasikan perangkat jaringan seperti router dan switch. Nah, di sini ada konstruktor untuk membuat network device-nya. Ada argumennya, ada hostname dan IP address. Dan nanti sebelum dicek itu statusnya adalah unknown. Kemudian ada devcheck status, di sini ada random 0.2 sama tadi destination hash reachable ketika terjadi error. Kemudian disinilah chat class-nya, yaitu subclass yang mempresentasikan perangkat router dalam jaringan. Nah, kelas ini merupakan turunan dari network device sehingga memiliki atribut dan metode dasar yang sama, serta menambah informasi khusus terkait proses routing. Ini kelas yang turunan ya, dia artinya mewarisi dari si parent-nya, sama aja. Nah, di sini ada menambahkan outputnya yang lebih spesifik jika oke atau sukses. Switch yang kelas switch ini juga sama aja, dia mewarisi dari si kelas parent kelasnya, yaitu network device. Kemudian di file main. Nah, ini nih cuma sebagai ya tetap ini menu program utamanya. Dia tetap menjalankan di sini. Dia akan from import dari net OPS file manager, kemudian import network manager, kemudian import net OPS device, import router device dan switch device. Sama saja, dia nanti di menu ini dia ada menambahkan perangkat router, ada menambahkan perangkat switch, kemudian cek semua perangkat, lalu ada riwayat otomasi dan keluar dari programnya. Nah, di sini pada pilihan 1 nanti dia memasukkan hostname router dan IP address router. Kemudian di sini dia akan menyimpannya, lalu ke manager add device, lalu dicek ya. Seperti itu. Lanjut kita ke ini bagian eksekusi programnya. Kita coba jalanin ya pada lab 6 ini. Di sini saya pilih menu pertama untuk menambahkan router. Nah, router ini akan dibuat sebagai objek dari kelas router device ya. Kemudian saya memasukkan hostname router misalnya R1, IP addressnya 192.168.67.1. Nah, ini perangkat berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan menambahkan switch. Ini juga dibuat sebagai objek dari kelas switch device ya. S1 misalnya IP-nya 167.89.0.0. Kemudian di sini saya memilih menu ketiga untuk mengecek semua perangkatnya.
Nah, di sini sukses. Ada outputnya keluar ini. Dan cek lagi sampai menemukan error. Nah, di sini error. Valid error, connection timeout, destination has reachable. Coba lagi. Nah, kembali lagi. Nah, sekarang kita ke menu keempat, lihat riwayat otomasi. Nah, disinilah kelihatan semua riwayat yang telah kita lakukan pengecekan tadi ya, semuanya keluar. Kemudian kita keluar dari programnya 5 dan program selesai. Mungkin itu ya pada lab 6. Selanjutnya pada lab 7 tentang miscellaneous. Pada lab 7 ini kita merupakan tahap penyempurnaan dari mini project, tahap penyempurnaan akhir ya dari mini project. Setelah kita menggunakan OOP tadi, nah kini kita akan mengevolusikan arsitektur tersebut menjadi perangkat yang lebih efisien, tangguh, dan permanen menggunakan fitur-fitur tingkat lanjut pada Python. Nah, pada minggu 7 ini nih fokusnya pada otomasi kinerja dan penanganan errornya. Nah, mekanisme pelaporan masalah akan dibuat lebih spesifik melalui pembuatan objek custom exception. Selanjutnya, efisiensi memori dan dinamika program akan ditingkatkan secara drastis menggunakan closure untuk fungsi dinamis dan generators untuk memproses data dalam jumlah besar secara on demand tanpa membebani RAM. Saja kita coba buka di lab 7. Nah, ini closure, generators, dan iterator. Nah, pada lab 7 ini nih, program itu menambahkan konsep seperti custom exception, generator, iterator, dan error handling yang lebih kompleks. Seperti itu. Jadi sini membuat custom exception ya. Kita membuat custom exception digunakan untuk membuat jenis error sendiri, yaitu misalnya device timeout error dan authentication error. Nah, device timeout error ini digunakan ketika perangkat timeout itu tidak merespon, sedangkan yang authentication error ini digunakan ketika proses authentication gagal. Selain itu ada generator juga ya. Nah, generator itu digunakan pada fitur pencarian perangkat yang bermasalah nantinya, yaitu menggunakan yield. Di sini ada closure juga. Closure itu untuk menambahkan kode hostname factory atau kode lokasi ya. Fungsi ini mengembalikan inner function bernama generate atau nama perangkat tipe perangkat. Misalnya di sini GKB. Gunakan fungsi closure tersebut agar user saat menambah perangkat baru sehingga nama perangkat otomasi memiliki prefix lokasi tanpa perlu ditanyakan berulang kali. Coba kita jalanin ya, kita langsung aja jalanin. Kita lihat dulu aja kode pada lab 7 ya. Nah, di sini ada custom exception-nya. Nah, di sini ada class device timeout error exception. Nah, jadi exception ini untuk menandakan perangkat tidak dapat dijangkau atau timeout saat pengecekan. Nah, selanjutnya ada custom exception lagi yaitu class authentication error. Ini untuk menandakan kegagalan authentication atau credential SSH ditolak biasanya itu. Nah, di sini phrase kita menggunakan error, kemungkinan 20% untuk terjadi error, kemudian merise custom exception tadi, kemudian dia ke sisa ini 20%, berarti 80% nya ini
20%-nya lagi dia akan meraih yang customization authentication error, karena dia SSH ditolak. Kemudian jika tidak error dia akan mengolehkan ping oke. Seperti itu. Nah, di sini sukses jika dia memanggilnya melalui super cek status, kemudian radiannya 10-50, sama seperti switch ini, sama seperti router tadi ya. Selanjutnya kita coba buka di file ini, manager. Nah, seperti ini, cuma dia nanti di check all device ini dia akan try accept ya, menggunakan try accept, kemudian status, device status, print status, kemudian ini ada customization-nya tadi, defense device. Nah, di sini ada generator. Dia akan mencari perangkat yang mengalami kegagalan atau failat menggunakan generator untuk mengalihkan status error satu persatu dari text history-nya. Di sini menggunakan yield ya. Bisa klik history, kita closure, mana closure? Nah, ini dia closure. Ini tuh kayak device factory ya, membuat fungsi generator hostname berdasarkan kode lokasi parameternya, kode lokasi ini, kemudian return fungsi-fungsi untuk menghasilkan hostname dengan tipe lokasi, tipe dan ID-nya. Di sini menggunakan generate name, tipe perangkat, return after. Nah, di sini seperti ini. Dan well true di sini banyak nih. Pada pilihan satu nanti kita akan memasukkan ID router dan IP address router, kemudian dia akan menginisialisasi perangkat tersebut adalah GSG gitu, kayak hostname factory-nya, hostname ada GSG nomor router ID perangkat. Nah, nanti di router itu ada otomatis ada GSG nomornya. Dan di sini ada generator juga nih. Di sini ada accept stop iteration. Dia akan, jika sudah selesai mencari perangkat, kan kita nanti mencari perangkat yang bermasalah menggunakan generator. Nah, jika sudah dia akan menyetopnya kan menggunakan stop iteration. Nanti pencarian selesai, tidak ada perangkat yang bermasalah lainnya. Seperti itu. Coba langsung saja kita coba ya demonstrasikan. Nah, di sini kita tambah perangkat routernya dulu, R1 IP-nya 123.4.123 aja. Nah, sukses, perangkat baru diregistrasi GSG. Nah, di sini inilah closure-nya, hostname factory-nya, ada GSG, kemudian ada tipe perangkat dan ID-nya. Kemudian kita tambahkan perangkat switch S1, ininya 000. Nah, sukses, perangkat baru diregistrasi. Nah, dia tidak harus menginisialisasi tidak harus menginputkan kode lokasinya secara terus-menerus, dia langsung ada. Makanya itulah gunanya closure tadi ya. Kemudian kita cek semua perangkat.
Nah, sini kalau error dia akan destination timeout host reachable. Kemudian actionnya kalau yang untuk router dia cek koneksi kabel fisik atau port link status. Jika di sini switch kalau berhasil dia kayak gini ya bentuknya, sukses ping oke, STP forwarding active VLANs 2. Kita cek lagi. Nah, kalau yang switch dia kalau error dia akan mengirim pesan, kirim permintaan reset credential ke admin. Kemudian kita cek lagi nih berhasil, sukses ping oke, cek lagi. Kemudian kita cek perangkat bermasalah tadi kan menggunakan generator ya, menggunakan yield. Kita ketik inputkan 4 ya. Nah, di sini cek perangkat bermasalah, ditemukan error valid pada GSG router 1 device team at error. Nah, tekan enter untuk mencari error berikutnya. Nah, dia akan menampilkan error sampai tidak ada error lagi ya. Nah, dia menampilkan error semua. Nah, kalau sudah tidak ada, pencarian selesai, tidak ada perangkat bermasalah lainnya, dia menggunakan tadi stop iteration. Kemudian kita lihat riwayat otomasinya. Nah, di sini riwayat otomasinya yang sudah kita cek tadi. Kemudian kita keluar dari program. Nah, program selesai. Seperti itu. Mungkin itu ya pada lab 7. Selanjutnya kita ke lab 8. Nah, ini pada lab 8 ini kelemahan terbesar sistem berupa hilangnya data saat program dihentikan atau volatile. Nah, akan diselesaikan. Konsep data ini akan diimplementasikan melalui file IO sehingga riwayat sistem dapat ditulis dan dibaca kembali dari file eksternal secara permanen. Sebagai pelengkap, fungsi anonim lambda akan digunakan untuk memfilter data kritis dari file tersebut secara instan dan elegan. Pada minggu 8 ini kayak tahap terakhirnya ya. Kita buka aja. Tahap terakhir pada mini project 1. Nah, pada tahap ini mengenai data persintes file IO dan lambda function. Di sini kita menambahkan kayak file handling, audit log, filter, dan lambda. Seperti itu. Nah, file handling nanti ini digunakan untuk menyimpan hasil monitoring ke file network audit log txt, dan audit log itu digunakan sebagai catatan hasil monitoring ke file network audit log monitoring perangkat jaringannya. Kemudian ada filter. Nah, filter dan lambda digunakan untuk menyaring data perangkat yang mengalami failout. Seperti nanti dia akan menyaringnya seperti itu. Langsung saja kita ke mini project, kemudian kita ke test, lalu ke lab 8. Nah, di sini ada file network audit log txt ini yang berisi riwayat pengecekan semua tersimpan di sini ya. Seperti itu, ada failout, ada suksesnya juga disimpan di sini. Nah, nanti di sini nih ada penambahan kode ya berupa with open network audit log. Kemudian dia akan menyimpannya ke statusnya ini file handling ya, audit log dan file handling. Ini ada generate incident report. Nah, ini audit lognya membuat laporan insiden jaringan berdasarkan file log audit. Nah, fungsi ini membaca file network audit log txt yang di sini, nanti dia membaca ketika kita sudah mengecek statusnya ya, mengecek status perangkatnya.
Nah, nanti hasil ini akan difilter dan ditampilkan sebagai laporan insiden lengkap dengan jumlah total kegagalan yang ditemukan. Jika file tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan error. Nah, ini dia menggunakan area network audit rate, ya, menggunakan rate. Kemudian print failed list, filter lambda, line failed, inline logs. Kemudian di sini perangkat bermasalah lainnya. Nah, di sini kalau di sini dia mengappen, ya, menggunakan appen, mengambil dari cek status ke menyimpannya ke network audit log.txt atau menggunakan appen. Kalau di sini ini menggunakan rate. Kemudian lambda di sini list filter untuk failed lognya. Kemudian ini define failed device, ini mencari perangkat yang mengalami kegagalan atau failed, menggunakan generator untuk mengembalikan status error satu persatu dari text history. Nah, yield itu mau informasi perangkat, yield ketiga ini tadi generator tadi, ya. Nah, mungkin kita jalankan langsung aja di ini, kita buka, kita demonstrasikan langsung. Nah, di sini kita tambah perangkat dulu, ya. Yang pertama, kemudian masukkan ID router. Nah, di sini bukan IP address lagi, ya, masukkan ID router. Jadi dia langsung membaca, misalnya ID router 12. Masukkan IP address router. Masih menggunakan IP address, ya, dia. Nah, sukses. Perangkat baru diregistrasi, GSG router 12, ID-nya 12. Kemudian kita tambah perangkat switch, masukkan ID switch 45, ID-nya, IP-nya 178.90.1.2. Nah, sukses, perangkat baru diregistrasi, GSG switch 45. Kemudian kita cek semua perangkatnya. Nah, sistem ini akan menyimpan otomatis baris ke log ke dalam network audit log.txt-nya. Coba kita cek lagi. Nah, seperti ini. Kalau error dia sama seperti yang tadi, cuma bedanya sama aja sih. Dia langsung menyimpan ke sistem baris log ke network audit log-nya. Kemudian kita cek perangkat bermasalah, ya. 4 dulu, ini riwayat automasinya. Nah, kita cek perangkat bermasalah, dan ini banyak. Kemudian kita cetak laporan insiden jaringannya. Kita pilih 6. Nah, disinilah hasil menyusun laporan insiden jaringan, membaca file dari database network audit log.txt dan menerapkan lambda filter. Nah, hasil lambda filter ini perangkat yang bermasalah, ini ada ini tadi yang barusan kita nih, ada 12, ya. Nah, jika udah info laporan selesai dicetak, total ada 12 insiden yang tercatat di database. Coba kita pilih menu 6. 7. Nah, program selesai. Ini network audit lognya, dia akan menyimpan semua hasil cek status kita, ya. Nah, tadi pas di ini kita dapat mencari perangkat yang bermasalah menggunakan lambda filter. Nah, ini dia mengambil dari file network audit log.txt-nya, seperti itu. Mungkin cukup, ya, dari minggu ke-8. Selanjutnya di sini ada ada refleksi dan tantangan pada bagian ini.
mahasiswa harus berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajarnya. Yang pertama ada sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, yang paling berkesan ya, seperti yang paling berkesan menurut saya itu tuh pada apa ya, pada OOP ya. Sebelumnya saya belum pernah dengar nih apa itu OOP, kira saya kan tidak perlu dibagi-bagi seperti itu. Nah, sebelum saya belajar OOP kan saya hanya membuat kayak program menggunakan function yang sederhana. Tetapi setelah saya mempelajari OOP, itu saya mulai menyadari bahwa program itu bisa dibuat seperti di dunia nyata, yaitu menggunakan objek yang memiliki data dan fungsinya masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, dalam mini project yang saya buat ini kan, di ini konsep OOP ini dia akan membantu saya untuk membuat router dan switch sebagai objek yang memiliki hostname dan IP address, status dan metode yang untuk monitoring perangkatnya. Jadi dia kayak dipisah-pisah gitulah istilahnya. Nah, saya juga tuh belajar dari program ini nih kayak apa ya, belajar bahwa program ini nih bisa berjalan, tetapi dalam proses project ini nih membantu saya membuat router dan switch sebagai objek yang menggunakan sini. Nah, bahwa gimana ya jelasnya, bahwa membuat program itu bukan hanya membuatnya saja atau bisa berjalan doang gitu, tetapi juga bagaimana biar membuat kode itu yang rapi, mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Nah, makanya dia di sini menggunakan objek ya, OOP atau Object Oriented Programming, agar lebih terstruktur datanya, kodenya juga sih, kodenya lebih terstruktur, dipisah-pisahin menjadi beberapa ya sesuai dengan function, kemudian dengan fungsinya dan metodenya masing-masing. Mungkin itu ya materi yang paling berkesan dari saya itu mengenai OOP tadi itu. Kemudian ungkapkan materi yang paling menantang atau paling sulit selama setengah semester ini. Paling menantang itu kalau dari saya itu dari OOP juga sih. Awalnya saya bukan OOP sih, kayak apa ya, custom exception atau exception error ini. Pada awalnya tuh materi yang pada minggu kelima itu kan awalnya cukup bingung ya saya memahami tentang kelas, objek, inheritance dan polymorphisme. Nah, kemudian pada minggu ketujuh tuh ditambah lagi nih, saya bingung memahami tentang custom exception dan closure sama generator. Nah, saya sempat kesulitan tuh bagaimana cara memahaminya, yaitu cara kerjanya seperti kayak rise, try except, yield, nest dan stop iterationnya tuh gimana sih, kodenya tuh kok bisa jadi seperti ini. Saya sempat bingung ya. Tantangan terbesar saya tuh pada minggu-minggu itulah, minggu-minggu terakhir mungkin ya, pada custom exception, pada generator, pada closure, pada itulah seperti itu. Nah, kemudian untuk memahaminya itu tuh saya tuh mencoba terus ya memahami. Saya membaca terus, saya jalankan ulang kodenya, saya running programnya itu ya sampai saya sedikit paham. Saya juga agak ada nanya meminta bantuan ke AI, minta bantuan ke AI. Saya juga sempat nanya-nanya ke teman saya juga sih. Kita berdiskusi bersama bagaimana sih kok bisa jadi kodenya, outputnya bisa jadi seperti ini menggunakan kode yang ini gitu. Cukup sulit menurut saya ya.
Tapi saya merasa senang sih sampai akhirnya sampai sekarang saya bisa memahami konsep yang ada, yang saya bingungin tadi, seperti kayak custom exception, kemudian generator, closure itu. Sekarang saya sudah sedikit sedikit paham, nggak sedikit paham sih, sedikit ya, nggak sedikit ya, sudah paham lah ya. Dari sebelum yang awal saya merasa asing gitu, apa sih itu sebenarnya, gimana cara menggunakannya, seperti itu. Dan itu membuat saya agak sedikit merasa putus asa sih kalau udah bingung ngerjain tugasnya tuh, ngerjain tugas ya, udah bingung kayak kok kodenya bisa kayak gini sih gitu. Saya coba baca-baca ulang sampai saya memahaminya sendiri. Dan juga saat mengalami error nih saat menjalankan program, kayak lupa menambahkan validasi input atau salah menerapkan kayak inheritance-nya. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut ya tadi itu saya belajar secara berulang, membaca kembali materi, membuat catatan kecil lah ya, menanya ke AI, kemudian nanya ke teman juga. Kemudian lama-lama sedikit demi sedikit saya lebih paham ya. Dari proses ini tuh saya belajar bahwa pemrograman itu bukan hanya tentang menghafal kode aja. Ternyata perlu latihan, ketelitian, keberanian, dan mencoba. Jadi kendala utamanya yaitu saat saya bingung pada closure, generator, pada custom exception. Kemudian jika ada error, saya juga itu menjadi kendala utama juga. Saya bingung ya, kayak merasa putus asa gitu kalau udah ada errornya, tapi saya tidak coba-coba lagi dan akhirnya menemukan solusi yang tepat dan berhasil menjalankan kodenya, dan sekarang sudah menjadi sebuah kode yang bisa berjalan ya, seperti ini tadi. Itu perjuangan yang cukup sulit, tidak mudah untuk saya. Dengan dari minggu ketiga dan sampai minggu 8 itu benar-benar kayak ya nggak bisa itulah, benar-benar membuat pikiran dan logika saya itu lebih berjalan lagi dari pembelajaran ini. Mungkin ya cukup sekian ya penjelasan video pada mini project pertama. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.